Lebih dari sekedar mengubah lanskap politik, pengalihan pengelolaan perusahaan plat merah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara telah menimbulkan kecemasan perihal pelaksanaan tata kelola perusahaan milik negara tersebut. Dalam hal lanskap politik, kita menyaksikan Menteri BUMN Erick Thohir yang sebelumnya merupakan dewa penentu direktur dan komisaris perusahaan negara, kini bagai layang-layang putus. Ia kehilangan wewenang dan mulai dijauhi pejabat sekeliling. Di sejumlah forum yang berkaitan dengan BUMN misalnya, ia diabaikan, bahkan tak diberi kesempatan untuk sekedar berpidato. Hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pun merenggang. Sementara itu, dalam hal tata kelola, kita menyaksikan bom waktu kehancuran ekonomi berdetak kian cepat. Mewujudkan mimpi ayahnya, Sumitrojoyo Hadikusumo, Prabowo membentuk lembaga investasi yang menghimpun ratusan BUMN dengan aset belasan ribu triliun rupiah. Alih-alih menjadi solusi atas minimnya pendanaan, Danantara dapat menjadi sarana bagi segelintir elit memperkuat kekuasaan ekonomi. Dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tak layak secara ekonomi meski menguntungkan kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Diputuskan secara sepihak, proyek ini dieksekusi tanpa pelindungan fiskal yang memadai. Rakyat yang tidak tahu berapa uang negara yang digunakan untuk proyek tersebut ikut menanggung risiko. Undang-undang BUMN yang menjadi payung pembentukan Danantara tak menyediakan pengawasan yang memadai bagi pengelolaan lembaga itu. Contohnya, kegagalan proyek tak dicatat sebagai kerugian negara. Kemudian, jika terdapat indikasi korupsi, penegak hukum tak bisa lagi memeriksa direksi BUMN. Bertanggung jawab kepada Presiden, Danantara dikomando oleh hasrat politik dengan nama program prioritas, bukan nalar publik. Rencana Danantara masuk ke proyek berisiko tinggi sudah diumumkan. Dalam pekerjaan gasifikasi batu bara oleh PT Bukit Asam misalnya, pemerintah berniat mengurangi subsidi LPG agar Pertamina memperoleh pasokan gas yang lebih murah. Tapi berdasarkan hitung-hitungan, biaya produksi dan finansial pekerjaan itu lebih besar daripada dana subsidi yang dihemat. Dalam proyek pembangunan kilang senilai 2,25 miliar dolar Amerika atau lebih dari 41 triliun rupiah, pengusaha yang ikut berperan adalah adik Prabowo sendiri, Hasim Joyo Hadikusumo. Menggarap proyek tersebut, ia menenteng GameCorp Capital, perusahaan asal Inggris. Jika dicermati, pengelolaan perusahaan negara ala Danantara mengarah pada pembentukan institusi ekonomi ekstraktif seperti dalam tesis Darren Acemoglu dan James Robinson, peraih hadiah Nobel Ekonomi 2024. Menurut keduanya, dalam Why Nations Fail, kebijakan ataupun perangkat negara digunakan untuk memakmurkan sekelompok orang. Peluang berusaha tak disediakan setara dan lapangan bermainnya dibuat tak rata. Sebelum Danantara didirikan, sejumlah kebijakan diambil untuk memuluskan rencana jahat itu. Misalnya, revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada Februari 2025. Aturan itu memberikan wewenang kepada elit untuk mengelola sumber daya alam tanpa transparansi. Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat di era Joko Widodo merupakan prakondisi bagi terciptanya institusi ekonomi ekstraktif. Perpaduan institusi ekonomi ekstraktif dengan institusi politik ekstraktif, menurut Acemoglu dan Robinson, menghasilkan resep mujarab bagi suatu negara untuk segera masuk jurang. Penelitian kedua ekonom itu memperlihatkan bahwa di sejumlah negara gagal yang tak pernah berkembang ataupun merosot dari kaya menjadi miskin, kedua hal tersebut terjadi beriringan. Terbentuknya institusi politik ekstraktif ditandai oleh lemahnya penegakan hukum dan minimnya checks and balances terhadap kekuasaan. Indonesia memenuhi semua kriteria Acemoglu dan Robinson. Setelah penegakan hukum menjadi alat kekuasaan dan lembaga pengontrol eksekutif dilemahkan, peran militer makin menguat di era Prabowo. Jika dituruti, keinginan Prabowo dan sejumlah politikus untuk menghapus pemilihan kepala daerah langsung kian memperjelas bahwa sistem politik kita sudah sepenuhnya ekstraktif. Cerita tentang pasang naik dan pasang surut peran politik Erick Thohir, orang yang pernah digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto meski gagal, mungkin asik dibicarakan di meja makan. Tapi ancang-ancang Indonesia menjadi negara gagal dapat membuat rakyat Indonesia tak enak makan, bahkan mungkin tak bisa makan. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.
yang gitu, kosong Yuas. gantian kita. Ya kan? Gantian kita. Udah gitu, satu gantian. lagi nih. Ada Mohon nggak izin. klarifikasi dari partai Mohon PSI? Mohon Ya izin kan, gantian, terkait masalah syarat-syarat Nabi. Kan aku bukan pendukungnya Jokowi, bukan pendukungnya Anies. Kalian aja jadi pendukungnya. Iya, kalau Mampuslah kau kalian. bukan pendukung Jokowi, bukan pendukung Anies, kau itu bisa nggak kau itu mendengarkan diam apa yang dimaksud Imam Mahdi, apa yang dimaksud Nabi? Iya, Bisa Bang Rawing, kau jelaskan bikin itu. gaduh. Bang Rawing boleh izin Imam Mahdi sedikit apa? saja. Saya Boleh, izin. boleh, Bang, boleh, boleh. Kayak Gantian. vlog kau itu. Bentar Bang Yuas, Bang Salim, Saya izin izin, ya. sedikit saja ya, sedikit saja saya nggak lama. Ketika Bah Awas menyampaikan ibarat, ketika kader PSI menyebutkan memenuhi syarat, maknanya tidak ada menyampaikan secara gamblang, secara sebenarnya, baru perumpamaan. Ya sudahlah, suka-suka mereka. Kalau saya melihatnya seperti itu, nggak perlu klarifikasi. Walaupun harus ada klarifikasi. Gantian, Bang. Belum Begini, Bang, kalaupun harus tuntas ada saya Pak Ahmad dikit aja. klarifikasi. Nanti saya nggak bakalan potong lagi, Gantian saya akan lah. diam. Itu sama saja dibenarkan, Ketika Bang. Gimana sih? sebentar, Salim bentar. Ketika saya bilang Gantian lah. seperti tadi, baru pengibaratan. Silakan didengarkan Aba Awas itu menyampaikan ibarat Imam Mahdi, artinya bukan Imam Mahdinya. Kemudian memenuhi syarat jadi nabi. Belum penyebutan nabinya, ya sudahlah biarkan mereka. Udah gitu aja kalau saya lanjut. Ini Saya minta, saya kalau minta, harus saya ada minta 1 menit. klarifikasi, Gantian, Bang. Bang Iwan ngomong. 1 menit aja. Niken, saya minta 1 menit aja. 1 menit saya akan turun. Surganya itu Saya. sudah mempunyai syarat menjadi nabi kalau ngelihat surganya seperti itu. Iya, bentar Niken. Saya Gini minta Bang, gini berapa Bang. detik Bang lah Iwas, ya. mohon Jadi izin dulu begini, aja Bang. dari tadi ngomong terus. Enggak, Bang Iwas. enggak, 1 detik aja supaya saya bisa klikkan karta. Bang Jadi Iwas, begini dari soalnya. tadi Beserkan ngomong gaek, terus. beserkan Gantian gaek kita. Rawing, itu enak itu. Ya enggak, sebentar, 1 detik aja, Bang. Aku Sebentar, Rawing, Bang. enak besarkan Supaya aku ini Rawing. tidak- Ada Imam Mahdi sama supaya ada ini Nabi. tidak- Besarkan. Nah, ini enak ini. Jadi begini. Ya udahlah, Bang Vero dulu lah. Udah. Lanjut Bang Vero. Nah begini, yang memberikan pernyataan masalah Jokowi itu memenuhi syarat siapa? Siapa? PSI. Kita jawab dulu. PSI. PSI. PSI itu bentukannya siapa? Siapa yang bentuk PSI? Ya, Yang mempunyai slogan Jokowi lah. Jokowisme itu siapa? Jokowi. Jokowi, Hah? Anies Jawaban juga dia pernah itu. menangkan Soal Jokowi. Ya, bentar. Kan kita gantian. Dari tadi saya diam. Sekarang masalah PSI. Kemudian sekarang lari ke Abah Awas. Abah Awas memang apanya Anies? Yang bentuk majelis taklimnya atau jemaahnya itu Anies begitu. Itu berdiri independen Abah Awas itu. Pesantrennya, pengajiannya berdiri sendiri. Mereka membuat torikot sendiri. Bukan Saya sama kamu. didoktrin, Udah simpel bukan didoktrin mematahkan kamu. oleh yang jawab Abah atau Awas saya? itu pendukungnya Sedangkan Anies kalau bukan. PSI, Abah sedangkan kalau Abah Awas PSI, itu pendukungnya Anies gantian bukan. bro. Abah Gantian bro, Awas itu gantian. pendukungnya Anies bukan. Jokowinya udah Abah ada. Awas itu Pendukungnya pendukungnya Anies, Anies bukan. pendukungnya. Bantai Bentar, diam kita gantian. dulu. Ya udah kalau Pendukungnya. pendukungnya Anies ini kan Kasih sama-sama pendukung temannya kalian waktu ini. gantian. Sama